Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan permasalahan jahiliyah yang diselisih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada al-mas'alatul khamisatu wa thalathun, permasalahan yang ke-35, berkaitan tentang perangai jahiliyah itu at-ta'abbudu bikasfil aurati kaqaulihi ta'ala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyingkap aurat. Jadi membuka aurat itu diniatkan sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang hormati, wal iyad billah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perangai seperti ini. Kata Syekh Abdul Razak, min jahiliyati haula annahum itahadu kasfal aurati ibadatun yata'abbaduna biha. Jadi termasuk kebodohan mereka ini, mereka jadikan menyingkap aurat itu sebagai bentuk ibadah yang mereka beribadah dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hada amrun kana yumarisuhul musyrikun fil jahiliyati. Ini satu perkara yang dilakukan orang musyrik pada masa jahiliyah. Jadi keadaan mereka itu yatufuna bil baiti uratan, tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Coba, di Ka'bah, rumah Allah Subhanahu wa taala, telanjang, dalam keadaan telanjang. Ba'duhum hatta auratihil mughalladah laisat masturatan inda baitillahil haram. Sebagian mereka itu sampai aurat mereka yang mughaladah, aurat yang berat. Apa aurat yang berat itu? Aurat yang berat itu ada yang mengatakan pusat sampai lutut, ada yang mengatakan tempat kemaluan. Itu aurat yang berat. Sampai aurat mereka yang berat itu tidak ditutupi ketika mereka tawaf di Baitullah Al-Haram. Mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan haji min anha'in muhtalifatin,
dari penjuru yang bermacam. Begitu sampai Mekah, mereka lepaskan pakaian mereka sebelum mereka masuk Mekah. Dengan mengatakan la natufu bi baitillah bi thiyabi admabina fiha. Kami nggak mungkin tawaf di Ka'bah dengan pakaian dosa-dosa kami di dalamnya. Anggapannya seperti itu. Jadi langsung mereka lepas semua. Mereka lepas semua. Fayujarriduna anfusahum minal malabisi rijalan wa nisaan. Jadi mereka melepaskan dari diri-diri mereka itu pakaian-pakaian mereka, laki dan perempuan. Masuk Mekah dalam keadaan telanjang tanpa pakaian, ta'abudan lillah. Niatannya ta'abud. Ini zaman sekarang wes. Geger itu mesti. Wah, wong-wong nyegati ning pinggir Mekah itu nggawa foto itu. Kuwi wong ngendi itu? Saudara yang saya hormati, parah sekali ini. Waliyadzubillah. Dalam keadaan telanjang membuka aurat, tawaf di Ka'bah. Tawaf di Ka'bah. Sebagian mereka itu meminta kepada penduduk Mekah sauban tahiron, pakaian yang suci untuk dipakai tawaf. Tapi kalau misalkan nggak ada yang ngasih, jadi laki kepada laki, perempuan kepada perempuan, a'tini titwafa, yakni sauban atufu bihi, beri kepada kami pakaian yang bisa kami pakai tawaf. Kalau ada mereka kasih pakaian, kalau enggak ya tufu ariyan al Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah dalam kondisi telanjang. Baliknya juga telanjang. Ya. Hatta sampai nanti wanita tawaf bersama laki telanjang. Gak ada sesuatu yang menutupi auratnya yang mughaladhah. Ini mengerikan sekali. Perilaku orang-orang jahiliyah. Perilaku orang-orang jahiliyah. Sampai perempuan salah satu dari mereka itu ketika tawaf, al-yauma yabdu ya ba'duhu au kulluhu wa ma bada minhu fala ahallahu. Pada hari ini nampak sebagian atau semua, dan apa yang nampak darinya maka tidak ahallahu, tidak halal. Saudara yang saya hormati, tawaf berjalan dalam kondisi telanjang di sisi Baitullah. Jahiliyatun jahla dolalatun umya. Kebodohan yang sangat bodoh, kesesatan yang sangat buta. Takarub kepada Allah dengan telanjang di samping Ka'bah. Ya. Min aina lakum dalika? Dari mana ini didapat? Seperti ini tuntunannya siapa? Tuntunannya siapa? Coba lihat alasannya. Mahadil mumarasatu syani'atu al-qabihatu allati taf'alunaha inda baitillah. Coba, perbuatan yang jelek ini yang mereka lakukan di samping Ka'bah, apa ini? Ya. Madza qalu? Bagaimana jawabannya? Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Alasannya dua. Kalau mereka melakukan perkara yang keji, mereka mengatakan kami dapatkan atasnya bapak-bapak kami, Allah memerintahkan kami dengannya. Nganggo dalil. Dan sudah berlalu, semua kesesatan itu di masa sekarang mesti nganggo dalil. Karena kalau nggak pakai dalil, sudah nggak laku. Cuman dalil yang mereka pakai itu satu, dalil yang lemah. Dalil lemah. Yang kedua, dalil sahih tapi pemahamannya yang keliru. Ya, pemahamannya yang keliru. Yang ketiga, pakai dalil yang itu kebohongan semata. Dengan mengatakan kami dapati bapak moyang kami seperti ini, Allah yang memerintahkannya. Beralasan dengan dua, telanjang, kekejian, kejelekan. Telanjang, tawaf, niatannya ibadah. Kan sudah melumpuk itu. Sudah melumpuk. Telanjang saja sudah jelek. Kalau telanjang di muka umum sudah jelek,
Apalagi di samping rumah Allah. Wah, sudah terkumpul dua. Apalagi diniatkan ta'abbud. Diniatkan ta'abbud. Kerusakannya sangat fatal. Alasannya yang pertama, wajadna 'alaiha aba'ana. Kami dapati atasnya bapak-bapak kami. Jadi kami dilahirkan seperti ini. Kami dapati bapak-bapak kami berbuat perbuatan seperti ini. Maka pertanyaannya, fa idza kana abuka la yaqilu tamdi ala ma huwa alaih min fasadil akal wa fasadir ra'yi wal inhiraf. Apabila bapakmu itu tidak berakal, berlalu di atas perkara yang rusak akal, rusak pemikirannya, penyimpangannya, apa terus mbok ikuti? Apa terus kamu ikuti? Ini bedanya taklid buta dengan berpegang dengan syariat. Kalau Islam, tinggalan leluhur, cek. Tinggalan leluhur ini sesuai dengan syariat apa enggak? Enggak. Kalau enggak diperbolehkan. Makanya ada istilah al-adat, al-aslu fil adat lil ibahah. Hukum asal adat boleh, kecuali ada larangan. Kalau sudah ada larangan, enggak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Pertanyaannya, kalau misalkan bapakmu itu tidak berakal, kamu tetap ikuti? Bahasa rotok kaku nih, bapakmu rawaras, mbok nut. Kurang jelas, bapakmu edian. Wah, kamu tetap mengikuti? Saudara yang saya hormati, ini alasan mereka. Jadi taklid doa ma wajadna alaihi aba'ana. Taklid buta kami dapat di atasnya bapak-bapak kami. Alasan yang ngawur. Yang kedua, alasan yang kedua, wahwa asna wa a'dhamu wa afhash. Ini lebih buruk, lebih keji. Saudara yang saya hormati, lebih besar dosanya. Apa alasannya kedua? Wallahu amarona biha. Allah memerintahkan kita seperti itu. Berarti mengadakan kebohongan atas Allah. Kalau orang mengadakan kebohongan kepada sesama saja, itu sudah dosa besar. Orang itu kalau berbohong atas nama kita, marah itu. Kita marah. Kata dia, kamu seperti ini. Kita nggak ngomong. Tapi orang mengadakan kebohongan atas nama kita, kita langsung marah itu. Bener dia ngomong, aku ngomong ngono kuwi. Kontennya tak tapuane sandal. Saya nggak ngomong kok. Kebohongan atas orang itu pun sudah demikian keras. Apalagi kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah la ya'muru bil fahsya. Nggak mungkin Allah memerintahkan dengan kekejian. Aurat deh disingkap. Aurat disingkap. Saudara yang saya hormati, wah ini sudah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih keras, lebih jelek, lebih keji ini. Makanya kalau seorang beramal yang amal itu nggak ada tuntunannya dalam syariat, dia atasnamakan syariat, lebih besar dosanya. Sampai para ulama katakan maksiat secara umum dibandingkan dengan bid'ah itu lebih buruk bid'ah. Karena seorang yang bid'ah itu menyandarkan amalan kepada Allah, kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala apa perintahnya? Apa perintah Allah ketika seorang beribadah di rumah Allah? Allahu ya'muru bizina. Allah memerintahkan untuk berhias. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakai pakaian kalian setiap kali di masjid. Ya, pakai perhiasan kalian setiap kali ke masjid. Bahasanya zina, memakai perhiasan. Sampai Asy-Syaikh Mutsaimin di Syarhul Mumti' itu beliau katakan syarat sah ketika orang hendak sholat itu bahasanya lebih bagus zina, bukan satrul aurah, bukan menutup aurat. Ya. Kenapa?
Karena kalau menutup aurat belum tentu pakaian terbaik. Belum tentu pakaian terbaik. Tapi kalau ahdu zina, seseorang ketika beribadah, khudhu zinatakum, ambil pakaian kalian, perhiasan kalian terbaik. Kalau pakaian terbaik, satu, jelas nutup aurat. Dua, di situ ada keindahan. Di situ ada keindahan. Karena pakaian terbaik. Saudara yang saya hormati, mereka katakan Allah yang nyuruh. Bohong kalian. Ya kalian bohong. Laisa faqat talbasu balhut zinataka wa tazayyan bi ajmala ma yakunu indaka min siyabin talbisuha musta'idan li sholatika mutahayyan li ibadatika wa ta'atika lillahi azza wa jalla. Di sini bukan hanya pakai. Bukan hanya pakai, tapi apa? Khud zinataka, ambil perhiasanmu. Berhias dengan pakaian paling indah. Apa yang kamu miliki, kamu pakai untuk persiapan sholatmu, beribadah, ketaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang mau sholat, bukan hanya nutup aurat. Kalau nutup aurat, auratnya orang sholat itu kan 2 kain sudah cukup. Ngisor sarungan, ya, kemudian dhuwur pakai baju. Wis sah. Walaupun itu baju dipakai keseharian untuk kerja, untuk apa-apa, sudah bagus, sudah sah. Tapi di sini kata Allah itu khudhu zinatakum, berarti ya, tazayyan bi ajmalah, berhias dengan pakaian yang paling baik. Pakaian yang paling baik, auratnya tertutup, pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, pakaiannya bagus, sesuai dengan kemampuan. Ini saudara yang saya hormati, kebohongan yang kedua. Apa yang dilakukan oleh orang jahiliyah? Famin jahiliyati haula'i at-ta'abudu lillahi ta'ala bil ari. Termasuk kebodohan mereka ini adalah beribadah kepada Allah dengan telanjang. Ya. Kebodohan ini dilakukan oleh orang musyrik. Ya, orang musyrik. Kana alaihal musyrikuna aidon wujida, diketemukan. Wujidalaha nadairu ingda ali taraikil batilah. Ternyata melepaskan pakaian ini juga ada diketemukan pada sebagian pengikut jalan kebatilan. Jadi sisi sebagian pengikut kebatilan itu mengatakan kalau seorang murid, seorang santri, seorang pengikut itu nggak akan sampai puncak yang dituju, tingkatan yang dituju, tingkatan yang tinggi. Jadi la yablughul muridu mablaghahu warutbatahu al-aliyata. Ya, nggak akan sampai kepada tujuan yang terpuncak. Kemudian nggak akan sampai pada tingkatan yang tinggi. Itu sampai dia ya illa ida tajarada inda syai'ihi, kalau belum telanjang di sisi syekhnya. Ada itu. Jalan-jalan orang-orang sufi itu ada berita-berita seperti itu. Bahkan kemarin rame di daerah mana? Jawa Timur. Tidak hanya sampai tingkatan seperti itu, sampai tingkatan perzinahan. Aning saksine angel, saksine angel ya. Oh itu delik-delik. Jadi kalau sampai mursyidnya itu nyuruh gitu, ayo lepas pakaian. Lepas pakaian nih. Berarti kamu belum manut. Berarti kamu belum tulus mengikuti jalan kami. Kami nggak akan bisa membimbing ketika belum ada ketulusan. Jalan syaitan itu ya. Lawan jenis sih. Iya. Lawang kadang nggak dibuka nih saja, neng ati wis gemetar. Urung dibuka nih, apalagi nih buka nih itu. Imane kuat, imane sing ora kuat syahwate itu. Saudara yang saya hormati, parahnya itu. Wa ya'uduna tajarroda nau'an mina taqarrubi au nau'an min abwabit taubah. Mereka hitung, jadi mereka sebut
Kalau sudah berani telanjang itu berarti sudah betul-betul tulus dalam mendekatkan diri. Termasuk salah satu jenis dari pintu taubat yang mereka dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Ada itu. Ya, di kalangan orang-orang mereka. Hati-hati. Hati-hati. Saudara yang saya hormati, ini jahiliyah. Jadi kebodohan yang sangat bodoh dilakukan oleh orang musyrik, orang yang batil. Walhamdulillah wallahu azza wa jalla hama umatal Islam. Allah Subhanahu wa taala menjaga umat Islam. Umat Islam itu dijaga kesucian, kemurnian. Kesucian, kemurnian. Ya. Sampai kalau mau ibadah pakaiannya yang bagus. Ketika mau lepas pakaian ada adab, ada etika itu. Sampai kemarin baca seorang perempuan tidak boleh diajak ke tempat pemandian umum. Bahaya. Ya, tapi kalau orang kafir, wah ini air suci Dewi Gangga. Nyemplung nang rono ya, campur baur, wal iyadzubillah. Allah menjaga umat Islam dari perkara yang keji, yang kotor. Wa manna alaihim bil Islam alladzi fihi hidayatuhum lillati hiya aqwam wa fihi salahuhum wa falahuhum wa sa'adatum fid dunya wal akhirah. Allah anugerahkan kepada mereka Islam, yang Islam itu di dalamnya ada hidayah mereka kepada jalan yang lebih lurus. Kepada jalan yang lebih lurus. Ada kebaikan mereka, keberuntungan mereka, kebahagiaan mereka dunia akhirat. Bersyukur sebagai pemeluk agama Islam. Sebagai pemeluk agama Islam. Ya. Saudaraku yang saya hormati, selesai penjelasan beliau di poin yang ke-35. Masuk poin yang ke-36. At-ta'abudu bitahrimil halali kama ta'abadu bisyirki. Perangai orang jahiliyah itu, mereka beribadah itu dengan mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Permasalahan yang ke-36. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahumullah ta'ala, min masail jahiliyati at-ta'abudu bitahrimil halali. Termasuk perkara jahiliyah itu, mereka beribadah dengan mengharamkan yang halal. Ya. Jadi beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mengharamkan yang halal. Pertama, bitahrimi ma ahalallahu lahu minat thayyibat. Sesuatu yang halal mereka haramkan. Apa contohnya yang halal? Daging. Ya. Kalau orang jahiliyah, gimana makan daging? Enggak mau makan daging. Haram. Istilahnya apa mereka? Jadi yang dipangan itu cuma sayuran-sayuran itu. Ya, jadi daging ora gelem. Ketemu wong kaya ngono kuwi jagong penak, ya. Sayurku PN ya. Terus dagingmu ya praktek ora doyan daging kok. Tapi kan orang kafir ya, orang kafir. Saudara yang saya hormati, mengharamkan yang halal. Mengharamkan yang halal. Nikah halal. Mereka haramkan. Gak boleh nikah. Jadi pelayan Tuhan itu gak boleh menikah. Kalau zina, nakui. Lah, kok nakui? Loh, ternyata di berita-berita banyak sekali terjadi perzinahan di kalangan mereka. Tapi nikah gak boleh, haram. Ini pelayan Tuhan. Apalagi kalau sudah gelarnya wanita-wanita, pelayan Tuhan gak boleh. Ya ternyata Tuhan itu sing ininya, sing lanang-lanang itu, sing ora rabi itu. Saudara yang saya hormati, wal iyadzubillah. Yang baik diharamkan. Yang kedua, yuharrimuna ala anfusihim ma ahalallahu. Mereka haramkan atas diri mereka apa yang Allah halalkan. Apa yang Allah halalkan. Makanya kalau sesuatu yang halal nggak boleh kita haramkan. Walaupun kepada diri kami sendiri. Demikian pula yang ketiga, yuharrimu alaihim ahbaruhum wa ruhbanuhum ma ahalallah fayuharrimunahu. Yang ketiganya bebek kepada ahbar dan ruhban, ahli ibadah
kemudian ulamanya. Kalau ahli ibadah, ulamanya itu mengharamkan sesuatu yang halal, mereka langsung haramkan. Mereka langsung haramkan. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, yuharrimuna ala anfusihim ma haramat nufusuhum alaihim wa ma haramahu aidon alaihim rohban alladina itahaduhum arbaba min dunillah. Yang keempatnya, mereka haramkan atas diri mereka apa yang diri mereka haramkan atas mereka. Jadi ini ruhbannya mengharamkan sesuatu untuk yang lain, dia juga haramkan untuk diri mereka sendiri. Akhirnya menjadikan Rabb sebagai selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan ahbar, ulama dan ahli ibadahnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang ke-36. Sebelum dilanjut, saudaraku yang saya hormati, al halal wal haram hakun lillah, haknya Allah. Seseorang tidak boleh mengatakan halal kecuali dihalalkan oleh syariat. Tidak boleh mengatakan haram kecuali diharamkan oleh syariat. Kalau syariat mendiamkan, berarti dimaafkan. Saudaraku yang saya hormati, ini pelajarannya. Luning, ada tokoh yang mengharamkan. Tokoh tidak punya wewenang mengharamkan. Yang mengharamkan adalah Allah dan Rasulnya. Kalau mereka mengharamkan membawakan dalil, baru diikuti. Tapi kalau enggak, tidak. Ini kesimpulan penjelasan beliau seperti itu. Nah, kalau sampai mereka menghalalkan yang haram tanpa dalil, kita nggih manut Pak Yai. Saudara yang saya hormati, berarti menjadikan tokoh itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa masala rahimallahu taala bi akhtara ma yakunu wa huwa syirku billah. Asy-Syaikh membikin permisalan dengan bahaya yang paling ada pada itu. Jadi yang paling berbahaya dari itu adalah syirik kepada Allah. Sebagaimana mereka beribadah dengan kesyirikan. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Itu sudah bahaya. Tapi yang paling bahaya lagi, syirik dianggap ibadah. Tapi mentauhidkan kepada Allah dianggap syirik. Apa contohnya coba? Mereka beribadah dengan kesyirikan. Ya, sementara syirik itu diharamkan, tapi mereka bolehkan untuk diri mereka sendiri. Mereka beragama, mereka mendekatkan diri kepada Allah dengannya. Apa itu? Bentuk kesyirikan yang mereka malah lakukan adalah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara ibadah. Lata, Uzza, Manat, kuburan, pohon besar, patung. Nanti kalau di masa Nabi Nuh alaihissalam, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra. Patung-patung orang soleh. Ketika diingatkan, jangan nyembah selain Allah. Apa alasannya? Mana buduhum illa liyuqarribuna Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jamaah yang saya hormati, yang atas saja saya sudah berbahaya. Sing haram dikatakan halal. Gimana daging babi? Malah ngenyek itu. Jadi dibelah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Belah babi baca bismillah. Setelah itu dimakan, itu kasih komentar jangan lupa baca basmalah. Padahal babi. Itu saja sudah kurang ajar. Apalagi saudaraku yang saya hormati, melakukan perkara syirik, itu dianggapnya sebagai bentuk peribadatan kepada Allah. Yaitu tadi, menyembah Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uqa wa Nasra, Lata, Uzza, Manat. Itu ini wasilah ini. Ini yang mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akidah mereka itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ya, mengharamkan yang halal. Kalau seorang diajak doa kepada Allah langsung, apa jawabannya? Wah, ini jenenge kelak terlalu lancang. Terlalu lancang. Lalu diserupakan dengan penguasa dunia.
penguasa dunia itu kalau pengen menghadap lewat bahasanya apa ya? Orang dekatnya. Ya, jadi kalau langsung rasopan. Jadi jalurnya ada, Mas. Jalurnya ada lewat satpam dulu, nanti satpam diantarkan kepada ini, diantarkan ke situ, baru sampai kepada yang dituju. Diserupakan dengan penguasa dunia. Kalau langsung dianggap elek, ning lewat perantara yang syirik, malah dianggap boleh. Ini beradab ini. Ini beradab. Saudara yang saya hormati, perangai orang jahiliyah. Apa ada di masa sekarang? Dua-duanya ini ada. Yang halal diharamkan ada. Yang haram dihalalkan ada. Ya, ada. Kemudian yang syirik diyakini, wah ini pentauhidan kepada Allah. Banyak itu. Kuburan-kuburan yang diagungkan, perkara-perkara kesyirikan malah mereka lakukan. Kalau diingatkan, wong ini sing bener yang ini iki njelo itu jangan langsung, ora sopan. Tapi kalau kita ajak ayo doa kepada Allah Subhanahu wa taala, walah lancang malahan. Saudara yang saya hormati, seperti itu. Jadi munaqadatan li syar'illah, berlawanan dengan syariat Allah dan agamanya. Yang Allah perintahkan hambanya ya untuk beribadah kepadanya, kasih petunjuk, kasih kebahagiaan, keberuntungan dunia dan akhirat. Itu sebab dia mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan hawa nafsu. Saya rasa ini haram. Bukan hanya taklid buta. Oh ini katanya kiai, katanya tokoh ini boleh langsung manut, enggak. Tapi semata mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada permasalahan yang ke-37. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perangai orang-orang jahiliyah. Wallahu taala. Ada yang tanyakan? Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.